Halo, selamat pagi semuanya. Saya akan menjelaskan mengenai tugas dari minggu ke-8 Applikom ya, yang kemarin saya jelaskan. Di sini ada dataset Kota Bogor, dan kita mencoba untuk membuka file ini di ArcGIS. Kemudian Anda buat, sekarang buka aja dulu filenya, asal Anda mengerti dulu cara membuka file ya. Nah, saya ulangi lagi. Kita menuju ke Arc Catalog ya. Kita Arc Catalog di sini. Nah, Arc Catalog saya ulangi lagi, ini adalah tempat di mana file-file dari ArcGIS itu kita hubungkan gitu ya. Karena kalau kita mencoba langsung dari Windows Explorer kemudian ke ArcGIS ini tidak bisa. Jadi Anda harus pakai Arc Catalog dulu. Nah, langkah pertama adalah di Arc Catalog, silakan Anda klik ini Connect to Folder, dan di Connect to Folder ini silakan Anda cari file Anda yang ada di ini ya, di My Drive, kemudian saya lupa ininya di mana. Ini ada di 2013 ya, berarti ini saya coba 2013. Nah, ini ya di sini, ini kemudian saya connect oke. Ya, sini saya connect oke. Oh maaf, ternyata bukan di situ. Maaf, saya ulangi lagi. Ini ada di PC, kemudian bagian ini, kemudian di sini. Kita cari foldernya ya. Nah, di sini ya. Ini kita connect. Nah, di sini ada folder. Kita bisa, setelah kita connect ke folder tersebut, kita bisa masuk ke folder-folder yang ada di connect folder tersebut ya. Saya di sini konekkan ke data benda marga, jadi yang folder utama dulu, baru kemudian saya masuk ke peta dasar di sini, dan di sini saya memiliki informasi mengenai batas administrasi dan batas jalan ya. Batas administrasi, jalan, Kabupaten Bogor, kontur, lain-lain, dan sungai gitu ya. Dan saya juga punya poligon dari kota-kota di Jawa Barat ya. Nah, ini katakanlah saya memiliki batas administrasi. Nah, di sini kelihatan ya, batas administrasi ini adalah bentuk garis, ini dalam bentuk poligon, dan ini dalam bentuk titik. Nah, ini silakan coba Anda buka di ArcGIS. Nah, setelah kita connect dengan Arc Catalog ini, kita connect, kemudian kita masuk ke ArcGIS, ArcMap ya. Nah, ini adalah ArcMap. Kita buka ArcMap. Masih butuh waktu ya. Jadi Anda kalau misalnya buka ArcMap agak lama, ya mohon maklum aja. Sini sabar gitu ya. Nah, ini kita buat baru ya. Mulai dari misalnya kita my template di sini ya. Nah, ini kita pilih blank map. Kemudian kita tekan OK. Nah, di sini ya, Anda buka katalog di sini ya. Tadi kita sudah connect dengan data saya yang bina marga di sini ya. Nah, kita ke peta dasar. Kalau sudah connect di katalog, di sini juga di katalog juga akan connect. Ada dua cara, satu di sini, satu juga bisa di sini ya. Anda buat seperti ini. Nah, saya akan contohkan dua-duanya. Ini katalog di sini kita menuju ke batas administrasi, dan saya masukkan batas administrasi polyline ya. Dan saya taruh di sini. Bentar, maaf ini. Ya, saya cemplungin aja gitu ya. Nah, ini dicemplungin di sini ya.
Nah, di sini kita memiliki peta Kota Bogor. Peta Kota Bogor. Kemudian kita bisa klik kanan di sini dan kita bisa buka Open Attribute Table. Nah, Open Attribute Table di sini kelihatan ya, ini nama kabupaten, yakni Kota Bogor. Kemudian di sini ada nama kecamatan dan di sini ada nama kelurahan. Nah, katakanlah kita ingin mengetahui mengenai data kelurahan. Nah, kita tinggal di sini kan semua gambarnya sama ya. Data kelurahannya, kalau misalnya ini saya close gitu ya, atau saya biar kalian masih ngerti ya. Nah, saya taruh di sini. Nah, ini adalah data kelurahan ya. Saya ingin berikan warna sesuai nama kelurahan. Nah, ini saya tinggal klik kanan, kemudian saya klik di properties, kemudian simbology. Nah, di simbology ini Anda lihat di categories ya, ke unique values. Nah, kita klasifikasinya berdasarkan kelurahan. Ini dicentang dulu biar blank mapnya itu tidak ikut. Nah, kemudian kita pilih warna, warnanya yang enak dilihat lah ya, seperti ini. Atau kalau misalnya ini warna gradient, ini tidak cocok untuk seperti nama-nama kelurahan, itu nggak cocok ya. Lebih baik yang berbeda warna seperti ini. Misalnya kalau yang gradient seperti ini untuk kontur, untuk ketinggian gitu ya. Nah, kita pakai yang ini aja, yang ini atau yang di atas ini ya, cerah. Kemudian kita tekan add value. Nah, ini kan secara otomatis warna-warna kelurahannya ini kan berbeda. Kalau sudah selesai, kita tekan OK, maka di sini akan keluar warna-warna kelurahannya. Nah, sekarang Anda siapa yang bagaimana cara kita untuk mengetahui ini termasuk kelurahan mana? Ya. Dan pertama kita pakai cara identify. Misalnya ini kita klik bagian tengah. Ya, di sini dia termasuk kelurahan Paledang. Dan secara otomatis juga di tabel dia akan tersorot yang namanya Paledang, dia akan tersorot ya. Oh maaf, ini hanya informasi saja ya, tapi saya pakai ini select feature, klik di sini, nah baru tersorot ya. Nah, dia ada di kelurahan Paledang gitu ya. Itu. Nah, kemudian untuk menghilangkan seleksi kita klik ini ya, clear select feature. Nah, sekarang kita ingin tahu kalau misalnya satu persatu begitu kan repot ya, kalau misalnya satu persatu. Nah, kalau misalnya gimana kalau kita beri nama semuanya ini? Nah, kita tinggal klik kanan, properties lagi. Nah, baru setelah itu kita ke label. Ya, ke label di sini. Kita tunggu sebentar, ini akan lama. Nah, kemudian kita klik label feature. Kemudian kita pilih kelurahan. Ya. Ini kalau sudah selesai, kita tekan OK atau apply dulu. Nah, baru kita tekan OK. Nama-namanya ini akan keluar semua. Oke. Nah, itu baru layar untuk batas administrasi. Kita ingin tahu isinya, ya tinggal ini diklik. Jadi kita klik plus, nah, jadi seperti ini. Nah, sementara kita minimize dulu. Nah, sekarang kita ingin masukkan data yang lain. Ini katalog. Ya. Nah, di sini kita punya data jalan juga ya. Atau di archive tadi kita juga punya data jalan. Ya. Kemudian ada jalan ya. Kita klik jalan plusnya. Kita tunggu sebentar biar nggak biar nggak full screen gitu ya.
Nah, sekarang jalan, ya, jalan existing. Kita klik jalan existing. Nah, kemudian kita taruh di sini, ya, di atasnya batas administrasi. Nah, ini adalah data jaringan jalan, ya. Nah, sama seperti di data mengenai batas administrasi, kalau misalnya kita klik kanan, open attribute tabel, maka dia ada di sebelahnya ini ya, tab. Ini kan batas administrasi untuk yang layer batas administrasi, dan ini jalan existing ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada kelas-kelas jalannya. Di sini ya. Nah, ini mulai fungsi jalan lokal, jalan kolektor sekunder, dan seterusnya sampai ke macam-macam ini ya. Nah, kalau ingin mensort ini tinggal diklik sini, klik kanan. Kalau ingin tahu apa, nah ini sort ascending ya. Dia terdiri dari apa saja ya, yakni jalan lokal, jalan arteri, kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal. Sama seperti tadi, kalau misalnya kita ingin mengubah warnanya, tinggal klik kanan, properties. Nah, dan simbologi, klik. Nah, kemudian kita ini tadi fungsi ya, fungsi ini diklik ini. Kemudian add all simbol. Oh, sorry. Ini all. Ya, saya kayak gini ya. Jadi add all values. Jadi untuk arteri, kolektor sekunder, lokal, dan tol. Nah, ini yang ininya kita klik. Bisa juga kita selain bentuk ini juga kita bisa klik bentuk jalan misalnya ya. Misalnya sini sudah ada arteri, arterial street. Nah, kita pakai ini ya. Misalnya gitu. Ya. Kita bisa ganti berdasarkan tipe. Nah, kita tekan apply biar kita lihat perubahannya. Nah, kurang lebih perubahannya demikian ya. Dan kita tekan OK. Nah, sekarang kita punya data garis ya, yang polyline yang merupakan data jalan. Ya. Kalau yang ini adalah data polygon. Ya. Nah, bagaimana dengan data titik? Ya. Kita klik di sini, ini ada data titik apa yang kita punya. Misalnya di batas administrasi tadi, ini ada kantor pemerintahan. Nah, lokasi dari kantor pemerintahan. Nah, ini kita klik di sini, kita tahan, kita drag ke sini ya. Maaf, kita klik. Kita klik, kita tahan, dan terus taruh di sini. Ya, kemudian ini di close saja. Kita tekan OK. Nah, di sini ya, ini ada data titik. Jadi kita punya data titik, data garis, dan data polygon ya. Nah, apa isi dari data titik? Ini kita sama seperti yang lain, kita buka open attribute table. Nah, di sini ada kantor lurah. Nah, ini ada keterangan lurah ya. Kantor kelurahan ya. Nah, ini bisa Anda nanti lakukan hal yang sama untuk simbologinya ya. Misalnya kita mau taruh untuk yang kantor lurah biar kelihatan itu pakai bentuk segitiga. Nah, kita tinggal tekan ini, kemudian klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini di kategoris ya, ini Anda pilih keterangannya. Keterangan, diklik dulu, kemudian add all value. Nah, khusus untuk karton lurah, Anda klik 2 kali dan saya pakai simbol segitiga. Oke, kemudian saya tekan OK.
Nah, sekarang kita punya semua kantor lurah, kelurahan itu berbentuk segitiga hijau. Nah, ini kalau saya sendiri ini saya tidak beri nama karena sudah ada nama dari kelurahannya di backgroundnya ya, sudah ada. Nah, yang ini tidak saya beri nama biar tidak bertumpuk antara satu annotation, ini namanya annotation satu dengan annotation yang lainnya. Nah, apa yang Anda lakukan kalau sudah keluar seperti ini, bukan print screen, tapi Anda klik layout view. Ya. Anda klik layout view, kemudian ini dipaskan gitu ya. Ininya dipaskan, pakai zoom pen ini ke tengah. Dan di sini ada scale. Ya. Ini ada 1:97,918. Nah, saya paskan misalnya 1:100. Ini bandingnya kehapus ya. 1:100.000. Klik. Nah, ya. Ini 1:100.000. Ya. Wah, ini banyak tulisannya ya. Kalau udah banyak tulisannya seperti ini, Anda klik kanan di sini. Labelnya dimatikan aja. Dan untuk jalan lokal juga kita buat lokal residential street ya. Bisa kita kurangi menjadi 0,1 ya. Dan kita tekan OK ya. Nah, ininya jadi warna grey ya. Ya, kemudian ya, seperti itu bentuknya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita masukkan legenda, kita tinggal insert legend ya. Insert legend, ini ada semua layer kita masukkan dan kita buat dalam misalnya 2 kolom atau 3 kolom gitu ya. Nah, 3 kolom misalnya, kita tekan next. Kemudian kita tekan next lagi, kita tekan next lagi, next, finish. Nah, nanti akan muncul ini ya, banyak sekali datanya ini. Nah, ini kita perkecil begini, maka dia akan berubah jadi kecilnya. Ini bisa kita atur lagi ininya ya. Mau ini di sebelah kanan boleh, tapi ini harus tetap 1:100.000 atau yang mendekati angka yang bagus gitu ya. Nah, kita taruh di sini. Ini kita bisa. Nah, gitu ya. Kemudian ini kita paskan dulu biar ini paling maksimal. Nah, baru setelah itu kita insert di sini misalnya skala ya. Misalnya satu pakai absolute scale misalnya, kita tekan OK begini. Nah, ini ada di sini. Sini pakai inci ya. Ini jangan pakai, ini pakai absolute aja. Nah, ini jangan terlalu besar, kecil aja. Ya, gitu. Ini skala. Nah, biasanya selain skala angka juga ada skala garis.
dan kita pilih yang kilometer, metrik atau kilometer. Nah, misalnya seperti ini, kita pilih. Atau mau pakai yang model begini juga boleh. Ya, kilometer. Atau yang ini. Ya. Kita tekan OK. Nah, ini. Kita tekan di sini. Ya. Ini tulisan kilometers ya. Dan ini adalah untuk skala angka. Nah, kemudian kita taruh arah utara. Arah utara. Kita tekan OK. Nah, ini arah utaranya. Nah, di sini. Ya. Nah, baru setelah itu kita ini sudah ada apa namanya? Sudah ada gambar, legenda, skala garis, skala angka, dan arah utara. Kalau udah ini baru kita masuk ke ini ya, title. Title di sini misalnya saya tulis peta kelurahan Kota Bogor. Peta kelurahan Kota Bogor. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah selesai, ini mau skalanya mau diperbesar lagi juga boleh, biar kelihatan ini ya, 80.000 misalnya. Ya, kemudian kita paskan di sini. Ya, ini ya. Nah, ininya agak ini sedikit, tidak masalah lah ya. Nah, ini juga masih belajar ya. Nah, ini kelurahan Kota Bogor, ini taruh di atas ini, gitu. Ya. Dan ini apa? Yang tadi ini di select, kemudian terus taruh di bawah. Ya. Nah, misalnya gitu. Nah, kalau dia selesai, kemudian jangan lupa di save ya. Nah, kalau saya nggak niat untuk save ya, karena nanti akan besar. Tapi kalau anda save, baru setelah itu export map ya. Nah, export map. Nah, di sini peta Kota Bogor ya. Resolusinya misalnya mau diganti jadi 100 boleh. Baru setelah itu kita tekan save. Nah, baru setelah itu filenya di sini, ini di com ya. Minggu 8 kayaknya ya, pokoknya dicari aja ya ini ya. Mohon maaf ini filenya saya lupa ini di mana ini. Bentar, ini file export map. Ini ada ARL 302. Oh, di situ. Di sini ARL 302 ada di sini ternyata. Minggu 8. Nah, di sini peta Kota Bogor ada. Ya, peta Kota Bogor.
Nah, silakan Mas Mbak untuk membuat hal yang sama. Nanti ini file peta kota Bogor ini yang diupload ke new LMS ya. Di new LMS nanti saya akan buat di sini untuk yang praktikum minggu 8. Oh, minggu 9 di sini. Minggu 8 adalah UTS. Nah, minggu 9 di sini. Ya, minggu 8 adalah UTS ya. Ini set editing on. Nah, minggu 9 kita add activity. Kemudian saya sorry ini harusnya saya close ya ininya ya. Baik, nanti saya buat assignment untuk yang topik 9 dan silakan Anda masukkan assignmentnya itu ke sini ya. Datanya juga akan saya taruh di sini ya. Maaf, ini harusnya saya tidak record untuk cara untuk membuat new assignment gitu ya. Saya kira itu aja ya. Terima kasih. Selamat mencoba. Filenya ini ada di sini nanti dalam bentuk WinZip. Terima kasih.